Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Haris Maulana LH dengan NIM 23215059. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan game Lost in Space Mesh yang sudah saya buat. Oke, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Nur Rohim yang tadi siang sudah merevisi rancangan game saya. Kali ini saya akan menyelesaikan revisi tersebut. Oke, next langsung saja. Nah, untuk latar belakangnya yaitu adalah perkembangan game digital, khususnya genre mesh atau labirin dan puzzle, itu semakin diminati karena mampu melatih strategi dan konsentrasi pemain dengan gameplay yang sederhana namun menantang. Nah, di sisi lain, tema eksplorasi luar angkasa juga semakin populer seiring dengan adanya misi Artemis 2 yang menghadirkan konsep navigasi dan tantangan di lingkungan ekstrim. Oke, next. Nah, yang tadi saya sebutkan adalah berdasarkan hal tersebut, rancangan game Lost in Space Mesh, yaitu game 2G berbasis labirin dengan tema luar angkasa, di mana pemain berperan sebagai astronot yang harus mengumpulkan roket dan menghindari berbagai rintangan. Game ini menggabungkan unsur hiburan, strategi, serta mekanika gameplay bertahap untuk menciptakan pengalaman bermain yang menarik dan menantang. Nah, untuk inspirasi gamenya saya mengambil dari misi Artemis 2 ya teman-teman yang kemarin barusan bumi. Oke, next. Selanjutnya ada tujuan pembuatan game. Yang pertama yaitu mengembangkan game 2G berbasis mesh dengan tema luar angkasa yang menarik dan interaktif. Yang kedua, memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan sekaligus menantang bagi pemain. Dan yang ketiga ada melatih kemampuan berpikir strategis, konsentrasi, dan refleks melalui gameplay berbasis level. Dan yang keempat ada mengimplementasikan sistem level dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap atau progressive difficulty. Dan yang kelima ada menerapkan konsep AI seperti musuh dengan perilaku mengejar pemain atau pathfinding. Dan yang terakhir ada mengintegrasikan elemen fisika seperti efek gravitasi pada level tertentu. Seperti pada pelajaran kita waktu kecil ya teman-teman, ada pelajaran fisika atau IPA. Oke, next. Nah, untuk konsep sistem gamenya yaitu yang pertama ada genrenya itu mesh atau labirin. Platform yang digunakan adalah desktop atau Construct 2. Nah, playernya itu saya menggunakan astronot. Untuk objektifnya mengumpulkan roket dan mencapai target. Oke, next. Nah, gameplay mekaniknya yaitu yang pertama ada movement atau arah yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan 4 arah, yaitu ke atas, ke depan, ke belakang, ke samping, dan ke kanan. Sorry, tadi bukan ke atas tapi ke belakang ya teman-teman. Dan yang kedua adalah menggunakan sistem skor. Nah, di sini saya menggunakan jumlah sistem skor ya. Saya mengumpulkan beberapa roket atau player mengumpulkan beberapa roket untuk mencapai misi dan target. Nanti ada 3 target yaitu menara luar angkasa untuk mendapatkan sinyal ya teman-teman. Dan yang ketiga ada level progression atau progress level ya, nanti mungkin ada 5 level. Dan yang terakhir ada obstacle dan enemy system. Di sini menggunakan berbagai enemy ya teman-teman. Oke, next. Nah, untuk desain gamenya yang pertama yaitu ada level 1 dan 2 itu dasar. Kita menggunakan navigasi sederhana dengan asteroid statis. Tujuannya adalah agar player itu mengenali kontrol dan fokusnya teman-teman. Yang kedua ada level 3 atau environmental. Di sini ada medan magnet dan efeknya itu memperlambat atau mempercepat player. Di sini tantangannya juga ya teman-teman. Dan level 4 ada musuh. Itu adalah satelit pengejar dan efeknya itu AI pathfinding atau satelit itu mengejar player. Dan yang terakhir ada level 5 atau physics challenge atau fisika. Di sini ada nantinya akan ada lubang hitam atau gravitasi. Nah, nanti player itu akan tertarik ke titik gravitasi tertentu. Jadi nanti mungkin
di level 5 ini akan menjadi level tersulit, teman-teman. Oke, next. Nah, untuk aktor gamenya, di sini saya menggunakan astronot sebagai playernya. Karakter utama yang dikendalikan pemain menggunakan navigasi 4 arah untuk mengumpulkan roket dan mencapai target. Dan yang untuk eneminya ada enemy 1 yaitu meteor besar, hambatan dengan area benturan atau collision yang lebih luas. Untuk memaksa pemain mencari jalur alternatif. Dan yang kedua ada enemy 2 yaitu meteor kecil atau hambatan kecil yang bergerak dengan pola statis atau dinamis secara sederhana. Dan untuk enemy ketiga yaitu ada UFO, musuh patroli yang menjaga area sekitar roket. Nah, nanti mungkin UFO ini bergerak secara horizontal ya teman-teman, ke kanan dan ke kiri. Dan yang keempat ada enemy planet yang berfungsi sebagai rintangan statis serupa dengan meteor tadi yang harus dihindari agar tidak terjadi tabrakan. Dan yang kelima, enemy satelit atau musuh agresif yang mengejar menggunakan pathfinding atau AI untuk mengejar posisi astronot secara real time. Oke, next. Nah, target dan score. Di sini saya menggunakan roket untuk mengumpulkan skor. Misalkan 10 roket itu nanti skornya akan 10, menyesuaikan yang ada di level tertentu. Dan untuk target, saya menggunakan menara sinyal, mengumpulkan menara sinyal ini sesuai yang ada di level ya teman-teman. Misalkan nanti di level 1 itu ada 3 ya, nanti dikumpulkan targetnya 3. Jadi misalkan nanti 10 roket terkumpul, 3 target selesai, maka level 1 tersebut akan selesai. Dan selanjutnya seperti itu. Oke, next. Teknologi yang digunakan. Di sini saya menggunakan engine Construct 2, bahasanya Event Basic Logic. AI-nya saya menggunakan pathfinding. Untuk UI, aset saya desain sendiri dengan bantuan Flow atau ChatGPT dan Gemini. Oke, next. Nah, untuk alur game di sini ada loading screen, dashboard, gameplay, level select, setting, mission complete, next level, dan reset. Mungkin nanti sudah saya jelaskan di kelas ya teman-teman. Next. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Game Lost in Space Maze dirancang sebagai permainan 2G berbasis maze atau labirin dengan tema luar angkasa yang menggabungkan unsur hiburan, strategi, dan tangan bertahap. Melalui penerapan sistem level dengan tingkat kesulitan yang meningkat, serta integrasi elemen seperti rintangan, kecerdasan buatan sederhana, dan konsep fisika. Game ini mampu memberikan pengalaman bermain yang interaktif dan menarik. Selain itu, perancangan game ini juga menjadi sarana untuk mengimplementasikan konsep dasar pengembangan game, mulai dari desain gameplay, UI UX, hingga mekanisme sistem, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran yang aplikatif. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.